Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana monggo para yai, para asatidz, para alumni Maman. Ini kita lanjutkan pembahasan kitab takrib. Sekarang dimulai dengan sholat Aidain, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Faslun ay hadza faslun, bermula inilah fasal, wa sholatul Aidaini, bermula dua sholat Aid, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Ini pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah, itu pengikut mazhab Imam Syafi'i. Meskipun Imam Syafi'i sendiri mewajibkan. Jadi Imam Syafi'i itu man wajabat alaihi jum'atu wajib alaihi al-idu. Kalau Imam Syafi'i wajib bagi orang yang wajib sholat Jumat, berarti bagi laki-laki yang merdeka, yang baligh. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah itu wajib ain. Berarti semuanya laki-laki perempuannya sudah merdeka, sudah baligh, sudah merdeka. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal wajib kifayah. Jadi kalau sudah ada salah satu yang sudah mendirikan, sudah semua. Wahya rakaatani, bermula sholat Aidain itu rakaatani, dua rakaat. Yukabiru, takbir seseorang fil ula, pada rakaat yang pertama, sab'an, 7 kali. Siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Jadi kalau dengan takbiratul ihram berarti 8 kali. Setelah takbiratul ihram itu 7 kali. Wa fi tsaniyati, dan ketika rakaat yang kedua itu khamsan siwa takbiratil qiyami, yaitu 5 kali. Siwa takbiratil qiyami, selain takbir ketika berdiri setelah rakaat pertama. Jadi takbir intiqal, selain takbir intiqal. Yakhtubu, khutbah ba'da si imam, ba'daha sesudah sholat Aid, khutbah ini dengan khutbah. Yukabiru, takbir si khatib fil ulad, pada pada khutbah pertama, tis'an, 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua, sab'an, pada khutbah kedua, sab'an, 7 kali. Wa yukabbiru, dan takbir seseorang min ghurubi syamsi, dari sejak terbenamnya matahari, min lailatil idi, dari mulai malam Id, ila ayyadkhula, sampai bahwa masuk siapa al-imamu, imam, di sholati, dalam sholat. Jadi setelah imam, waktunya cuman berarti semalam saja, sampai setelah subuh, sampai imam itu sholat. Sampai sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, sholat Idul Fitri selesai. Tidak ada lagi takbiran lagi. Ada takbiran lah. Wa fil adha, dan dalam sholat Idul Adha, khalfas sholawatil mafrudati, di belakang atau setelah sholat fardu. Min subhi yaumi arfata, dari subuh hari Arafah, ilal asri, min akhiri ayyamit tasyriki, sampai waktu asar, min akhiri ayyamit tasyriki, akhir hari-hari tasyrik, berarti tanggal 13 Dzulhijjah. Nah ini. Nah, kemudian apa saja selain itu? Jadi bagi imam, kalau sholat Idul Fitri itu sunnah agak kesiangan, agak siang. Umpamanya waktu duha itu jam setengah 7 umpamanya. Agak mundur sedikit, jam 7
atau jam 7:30. Karena biar yang belum bayar zakat, bayar dulu zakatnya. Agar lebih leluasa. Gak mepet banget. Sebab kalau sudah sholat id, berarti zakat sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jadi sedekah biasa. Tapi kalau Idul Adha, imam ini sunnahnya cepat-cepat. Berarti kalau waktu duha itu jam 6:30 ya sudah. Jam 6:30 mulai. Sebab apa? Setelah itu kan penyembelihan kurban. Biar waktu penyembelihan kurban itu lebih luas. Jangan kayak kemarin. Udah sholatnya lama, khutbahnya lama, siang juga, agak siangan, hari Jumat juga, akhirnya repot. Ya, itu repot. Nah, kemudian yang sholat Jumat ini, para imam ini, Syafi'iyah, itu boleh melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha bagi siapapun, termasuk anak kecil yang sudah tamyiz lah, yang sudah memayyiz itu dibaca oleh orang tuanya. Tapi di sini ada yang ini juga, kalau wanita yang bagus, wanita yang cantik, sebaiknya jangan ke masjid, malah jadi malah jangan ikut sholat, malah jadi fitnah akhirnya gitu. Kalau mau silahkan, tapi nggak boleh pakai pakaian bagus, nggak boleh berhias, nggak boleh pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Itu kalau yang cantik. Di sini ada bahasanya la jamilatin dan lain sebagainya. Itu tentang sholat Idul Fitri, Idul Adha. Faslun ay hadza faslun, bermula inilah fasal, wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun. Bermula sholat kusuf atau sholat gerhana itu sunnah muakkad. Fa in fatat lam tuqta. Fa in fatat, maka jikalau luput atau jika terlewatkan tidak sholat gerhana, lam tuqta, maka tidak usah di qadha. Wa yusalli, dan sholat seseorang li khusufis syamsi, karena gerhana matahari, wa kusufil qamari, dan karena gerhana bulan, rakaataini, 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, di dalam setiap rakaat, qiyamani, 2 kali berdiri. Yudilul qiraata, memanjangkan bacaannya, fihima, pada kedua berdiri itu. Wa ruku'ani, dan 2 kali ruku. Jadi Al-Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, baca surat lagi, Fatihah lagi, kemudian ruku, wa ruku'ani yutilu tasbiha, memanjangkan tasbih, fihima, pada kedua ruku. Duna sujudi, selain sujud. Kalau sujud tetap 2. Dan tetap 2. Setiap rakaat berarti berdiri 2 kali, ruku 2 kali, sujud 2 kali. Kalau biasa kan hanya 1, sujud 2. Kalau sholat kusuf atau khusuf itu 2 kali 2 kali. Wa yaktubu, dan khutbah seseorang ba'daha, setelah sholat gerhana, khutbah ini dengan 2 khutbah. Yusiru, yang memelankan seorang, pelan, fi kusufi syamsi, ketika sholat gerhana matahari. Wa yajharu, dan mengencangkan, fi khusufil qamari, dalam gerhana bulan. Nah ini. Kemudian tasbihnya apa saja? Tasbihnya, kalau tasbihnya sih biasa saja. Tapi ukurannya itu yang agak panjang. Di sini sholat kusuful qamar
khusuful qamar atau khusufus syams itu dulu Rasulullah SAW itu sholat ketika Sayyid Ibrahim meninggal. Jadi orang-orang menganggap bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan itu terjadi ketika kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Padahal itu bukan. Jadi makanya Rasulullah inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi layan kasifani limauti ahadin. Jadi soal gerhana matahari dan gerhana bulan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan karena meninggalnya seseorang. Tadi gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang atau wala li hayati, dan bukan karena hidupnya seorang atau lahirnya seorang. Fa idza ra'aitum dzalika, maka ketika engkau melihat ada gerhana fasallu, maka salatlah. Wad'u dan berdoa. Jadi gerhana matahari ini, gerhana bulan itu disyariatkan ketika kalau gerhana matahari tahun kedua Hijriah. Kalau gerhana bulan kelima Hijriah. Jadi beda 3 tahun. Berarti gerhana matahari dulu. Baru gerhana bulan. Nah, kemudian biasanya kalau kita mah yang ahop-ahop aja lah. Yang tasbihnya itu yang ringan-ringan saja. Kalau di sini ulama-ulama Syafi'iyah atau ulama-ulama madhab Syafi'i menganjurkan tasbihnya itu fil awali biqadri mi'ati ayati minal baqarah. Jadi ketika ruku pertama itu tasbihnya berarti hampir sama dengan 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Berarti kalau 100 ayat umpamanya, ya bahasanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi 100 lah. Itu hampir 1 ayat, rata-rata 1 ayat gitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 100. Kalau yang kedua 80. Kalau yang ketiga 70. Yang keempat 50. Jadi 100, 80, 70, 50. Berarti panjang banget, lama. Kalau kita mah enggak, cepet-cepet aja lah. Apalagi dengan makmum. Kasihan makmumnya. Enggak berdiri-berdiri katanya. Ya. Itu ketika sujud pun sama. Ketika sujud pun sama. Berarti ketika ruku pertama 100, sujud pertama 100. Ruku kedua 80, sujud kedua 80. Ruku ketiga 70, sujud ketiga 70. Yang keempat masing-masing 50. Itu yang sholat sholat kusuf gerhana matahari dan gerhana bulan. Faslun ay hadza faslun, bermula inilah satu fasal. Sholatul istisqa'i, bermula sholat istisqa, sholat minta hujan. Itu masnunatun, sunnah, disunahkan. Faya'muruhumul imamu, maka imam memerintahkan kepada para jamaahnya bitaubati, untuk melakukan taubat, untuk perbanyak istighfar. Sebagaimana di Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin
wa yaj'alakum anhar. Jadi perbanyaklah istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu maha yursili sama'a pasti maka Allah akan menurunkan hujan yursili sama alaikum midroro terus menerus continue itu dalam Al-Quran. Jadi kalau kita banyak taubat, banyak baca istighfar, insya Allah akan selalu hujan. Apalagi wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah memperbanyakkan hartanya. Jadi orang kaya kemarin yang dibahas oleh Mang Ja'far itu salah satunya jadi orang kaya. Bi amwali wa banin, dan anak-anaknya juga banyak. Banyak anak, banyak rezeki. Wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan Allah itu kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhar, dan aliran-aliran sungai. Itu janji Allah. Makanya menyuruh taubat. Wasodaqati, dan banyak sodaqah. Wal khuruji, dan keluar minal madzalimi, dari kezaliman. Yang tadinya zalim jadi taubat. Wa masalahatil adai, dan memperbaiki atau berdamai dengan musuh. Tidak ada permusuhan. Biasanya sekarang kalau dengan tetangga ribut, dengan saudara ribut, ya, gara-gara anak ribut, gara-gara warisan ribut, tapi sentimen warisan. Wasyami thalathati ayam, dan puasa 3 hari. Baru puasa 3 hari, kemudian hari keempatnya baru sholat istisqa. Tsumma yakhruju, kemudian keluar imam ini bihim, dengan mereka. Fil yaumir rabi, pada hari yang keempat. Fi thiyabin bilatin, dengan menggunakan pakaian yang hina, yang jelek. Nah, ini mau istisqa pakaiannya bagus, indah, pakai gelangnya dipakai semua, copot semua perhiasan. Ya, kalau bisa ibu-ibu nggak usah ikut lah, yang laki-laki saja. Wa istikanatin, dan dengan khusyuk, sukun, merendah, wa tadarru'in, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Khusyuk, duduk khusyuk, tenang, ya enggak gusa-gusu, gubah-gubuk. Wa yusolli, dan sholat si imam bihim, dengan makmum, rakaataini 2 rakaat. Kasolatil idaini, seperti sholat id. Tsumma yakhutubu ba'dahuma, kemudian khutbah si imam ba'dahuma, setelah 2 khutbah. Wa yuhawilu, dan memindahkan si imam ridahu, akan selendangnya. Dari biasanya umpamanya dari kanan pindah ke kiri. Yang bagian atas, yang bagian depan dipindah ke belakang. Ujung-ujungnya. Dari sini pindah ke sini, kemudian yang depan pindah belakang. Wa yukthiru minad du'ai, dan membanyakkan si imam minad du'ai, dari doa, wal istighfari, dan istighfar. Wa yad'u, dan berdoa si imam bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang dikumandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat istisqa. Ya. Jadi di Madinah itu ada namanya, di dekat Masjid Nabawi itu ada Masjid Ghamamah, Masjid Bendung. Biasanya para Rasulullah dan
para sahabat itu kalau mau sholat itu di daerah situ. Yang sekarang Masjid Umamah, Masjid Mendung. Jadi kalau sholat di situ, istisqa di situ, nanti mendung. Nggak lama mendung. Jadi dekat Masjid Abu Bakar, dekat Masjid Sayyidina Ali. Di pintu 7. Antara pintu 7, pintu 6 lah. Itu ada Masjid Umamah namanya. Itu yang biasa sekarang dilakukan oleh Ahlul Madinah atau masyarakat Madinah ketika minta hujan. Itu sholat istisqanya di Masjid Umamah. Mana doanya? Bahwa utawi doanya Allahumma ja'alha suqya rahmatin. Allahumma ya Allah ij'alha jadikanlah hujan ini suqya rahmatin, hujan rahmat. Wala taj'alha dan janganlah engkau jadikan hujan ini suqya azab, hujan azab. Wala mahkin dan hujan yang menghancurkan, makin menghancurkan, wala balain dan hujan bukan hujan yang menjadikan bencana, wala hadmin dan bukan hujan yang membinasakan, wala gharakin dan bukan hujan yang menenggelamkan. Ya. Sekarang kita hujannya ada, kemarin ada apa namanya di Sukabumi, di Cucu gitu banjir bandang, itu bukannya seperti itu. Kemudian itu ada puting beliung kemarin, hujan es dan puting beliung. Ya, itu jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah ala zirabi, jadikanlah hujan ini ala zirabi, di atas bukit kecil, jabalun shaghir, wal akami dan tanah agak tinggi, gundukan-gundukan tanah, ya perbukitan. Wa manabiti syajari dan tempat tumbuhnya pohon-pohon. Wa butunil audiyati dan perut-perut lembah. Jadi hujannya tertampung. Allahumma ya Allah jadikanlah hujan itu hawalaina, di sekitar kami, di sekeliling kami. Wala alaina bukan pada kami, bukan langsung. Hujannya gede langsung jatuh di atas genteng, gentengnya hancur, rumahnya roboh. Ya. Allahumma skina ya Allah, hujanilah kami ghaitan, dengan hujan mughithan yang menyelamatkan, yang memberi pertolongan dari kesusahan. Hanian, yang mudah dan enak. Bukan kemarin ada hujan darah, ada hujan ini, hujan asam. Jangan sampai. Marian, baik akibatnya. Jadi ketika diminum nggak sakit perut. Di badan enak. Ada lagi marian. Kalau di situ mariannya nggak ada. Pakai ain. Yang pertama pakai hamzah, yang kedua pakai ain. Marian. Ya. Menuju aliran air. Alir dari atas ke bawah. Sahan. Menghunjam. Turun ke bawah langsung. Masuk ke apa namanya, diserap oleh tanah, aman merata. Godakon, banyak air, airnya banyak tapi baik, banyak tapi baik, nggak menghancurkan. Tobakon, merata. Mujallilan sama merata juga.
menggenangi daiman selamanya ila yaumiddin sampai hari kiamat. Tapi di sini ditafsiri oleh para ulama ila yaumiddin itu sesuai kebutuhan maksudnya. Bukan hujan terus menerus. Kalau hujan terus menerus repot juga. Ila yaumiddin itu sesuai kebutuhan. Waktunya hujan ya hujan. Waktunya panas ya panas. Jadi sesuai kebutuhan manusia. Allahumma skinal ghaitha. Allahumma ya Allah, iskina bila kami hujan al ghaitha akan hujan wala taj'alna minal qanitin. Dan janganlah engkau jadikan kami minal qanitin dari orang-orang yang putus harapan. Karena wala taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau putus asa terhadap rahmat Allah. Makanya kalau orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu dosa besar. Allahumma ya Allah inna bil ibadi wal baladi. Sesungguhnya bukan dengan manusia, wal baladi dan negara. Ya, bukan dengan manusia. Kami memohon hanya kepadamu. Ini banyak yang dibuang kalimatnya. Hanya kepadamu kami memohon. Hanya kepadamu kami mengadu. Bukan dengan manusia. Minal jahdi. Mengadu apa? Memohon apa? Minal jahdi. Dari kepayahan. Lemah. Wal ju'i. Dan kelaparan. Wabdonki. Dan kesusahan hidup. Mala naksh wa mala nashku illa ilaih. Kami tidak mengadu. Mala nashku, kami tidak mengadu. Illa ilaih. Kecuali kepada engkau. Makanya ada doanya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Wa antal musta'an wa minkal faraj wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi hanya kepadamu kami mengadu. Bukan kepada manusia. Allahumma ya Allah ambit lana zar'a. Tumbuhkanlah bagi kami az-zar'a akan tanaman. Wa adirra lana ad-dur'a. Dan banyakkanlah lana bagi kami ad-dur'a atau akan susu. Jadi susunya keluar dari kambing, dari sapi. Ya. Wa anzil alaina min barakatis samai. Dan turunkanlah kepada kami min barakatis samai. Dari keberkahan langit, yaitu turunnya hujan. Wa anbit lana min barakatil ardi. Dan tumbuhkanlah bagi kami min barakatil ardi dari keberkahan bumi, yaitu tumbuhnya berbagai macam tanaman yang berguna untuk manusia. Wakshif anal bala'a. Wakshif dan singkapkanlah, hilangkanlah anna dari kami minal bala'i, dari ujian. Mala yakshifu ghairuk. Akan sesuatu yang tidak bisa menghilangkannya kecuali engkau. Hanya engkau yang bisa menghilangkan. Makanya kalau witir biasanya kita baca Allahumma kshif 'annal bala wal waba wal bala wat taun wa syarrul 'adai ma la yakshifu ghairuk. Itu biasa dibaca ketika sebelum Rasulullah SAW 3 kali. Allahumma ya Allah inna sesungguhnya kami astaghfiruka, kami mohon ampun kepadamu. Innaka sesungguhnya engkau engkau ghafaron maha pengampun. Fa'arsilis sama. Fa'arsil maka turunkanlah olehmu sama dari langit. Alaina kepada kami midroron, air yang terus menerus. Wayal tasilu kemudian mandi. Berendam filwadi di
di kubangan, di lembah, di empang, di balong lah. Tidak salah ketika mengalir. Ketika sudah turun hujan, kemudian mandi di situ. Itu disunahkan. Wa yusabbihu, dan membaca tasbih lirra'di karena mendengar petir, wal barqi, dan kilat. Jadi doanya kalau mendengar ro'an, mendengar petir, subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Itu ada pada surat Ar-Ra'du ayat 13. Kalau mendengar barak, subhana man yuri kumul barku khaufan wa tama'an. Itu ayat 12-nya. Jadi ayatnya mah walladzi yurikumul barqu khaufa wa tama'u wa yusi'us sahabat thiqal wa yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati wa yursilis sawa'iqa fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Itu Qur'annya. Jadi kalau ada mendengar petir dan mendengar kilat. Kalau petir subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kalau barak subhana man yurikumul barqu khaufan wa tama'an. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak turun hujan. Nah, ini di sini ada keterangan dulunya itu Allah itu menciptakan air ini yang ada di bumi itu semuanya manis. Awwalu ma khalaqahul miya kanat kulluha hulwah wa kana syajaru la syauka fihi. Jadi awalnya itu Allah menciptakan air yang ada di muka bumi itu semuanya manis. Semuanya manis. Kemudian pohon itu tidak ada durinya. Tidak ada duri. Wa kanal wuhus wa kanatil wuhusu tajtami'u bil insan wa ta'nasu bihi. Kemudian hewan buas itu ya kumpul bareng dengan manusia biasa. Dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian jinak. Binatang buas kayak gitu, harimau. Falamma qatala qabilu habila malahatul miyahu. Jadi ketika Qabil itu membunuh Habil, malahatil miyahu. Maka air yang ada di muka bumi itu jadi asin. Illa maqalla, kecuali sedikit. Makanya air laut sekarang semuanya asin. Wa nabati syauku, dan tumbuhnya wa nabata syauku, dan tumbuhnya duri. Wa robatil wuhushu, dan larinya binatang buas minal insani, dari manusia. Itu jadi permulaan adanya binatang buas, kemudian adanya duri, air asin, itu ketika Qabil membunuh Habil. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.